Halo semuanya, kembali lagi di channel yang akan membuat bulu kudukmu merinding. Hari ini kita akan melanjutkan kisah misterius Raphael, sang pemburu hantu yang hilang tanpa jejak. Jika kalian belum nonton bagian pertamanya, aku sarankan tonton dulu biar nggak bingung. Linknya ada di deskripsi ya. Oke. Kita lanjut. 2 hari setelah Raphael dinyatakan menghilang, polisi akhirnya menemukan secercah petunjuk. Mobilnya ditemukan terparkir di pinggir sebuah hutan lebat, tak jauh dari pemakaman tua yang ia datangi. Anehnya, saat polisi tiba, mesin mobilnya masih terasa hangat, seolah baru saja ditinggalkan. Tapi tidak ada tanda-tanda keberadaan Raphael di sekitarnya. Pintu mobilnya tidak terkunci dan barang-barang pribadinya masih utuh di dalam. Satu-satunya benda yang menarik perhatian polisi adalah kamera video yang tergeletak di kursi penumpang. Lampu indikatornya masih berkedip, menandakan kamera itu masih merekam. Dengan hati-hati, polisi memutar ulang rekaman terakhir dari kamera tersebut. Jantung mereka berdebar kencang saat melihat apa yang terekam di dalamnya. Rekaman dimulai dengan gambar yang goyang, menunjukkan Raphael sedang berjalan sendirian di antara beta-beta nisan yang sudah usang. Suasana terasa sangat mencekam. Kabut tipis menyelimuti area pemakaman, membuat jarak pandang terbatas. Terdengar suara Raphael yang sedikit bergetar. Siapa di sana? Tunjukkan dirimu. Ia sepertinya merasakan kehadiran seseorang atau sesuatu di dekatnya. Tiba-tiba, dari balik kabut tebal, muncul sesosok wanita berpakaian serba putih. Dia hanya berdiri diam, tanpa ekspresi. Wajahnya persis sama seperti wanita yang muncul di rekaman pertama, wanita yang menjadi alasan Raphael kembali ke tempat itu. Wanita itu tidak bergerak, tidak bersuara, hanya mengangkat tangannya dan menunjuk lurus ke arah hutan lebat di belakang pemakaman. Entah karena penasaran atau karena ada kekuatan lain yang menariknya, Raphael terlihat mulai berjalan mengikuti arah yang ditunjuk oleh wanita itu. Kamera di tangannya bergetar hebat, dan suara napasnya terdengar semakin cepat dan berat. Ia seperti sedang berlari ketakutan. Beberapa detik kemudian, dari rekaman itu terdengar sebuah jeritan yang sangat kencang. Jeritan yang membuat siapapun yang mendengarnya ikut merinding. Lalu, semuanya hening. Sunnya total. Tapi anehnya, kamera itu tetap menyala, terus merekam kegelapan. Saat polisi hampir mematikan rekaman itu, mereka menyadari ada sesuatu yang janggal di detik-detik terakhir. Mereka memutar ulang bagian itu dengan lebih teliti. Dalam kegelapan, terlihat sebuah bayangan samar. Siluet seseorang yang berdiri tepat di depan salah satu nisan, menghadap lurus ke arah kamera. Dan kemudian, sebuah suara bisikan terdengar sangat jelas dari speaker kamera. Suara itu berkata, "Aku sudah menemukanmu." Cerita ini tidak berhenti sampai di situ. Konon, sejak penemuan rekaman itu, setiap orang yang nekat menontonnya sendirian, tepat pada tengah malam, mengaku mendengar bisikan yang sama di rumah mereka. Sebuah suara yang seolah bertanya, apakah kamu berani menonton bagian ketiga? Nah, itu dia kelanjutan kisah Raphael. Semakin misterius dan bikin penasaran kan? Apa yang sebenarnya terjadi padanya di hutan itu? Dan siapa sebenarnya sosok yang terekam di akhir video? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan bagian terakhir dari misteri ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.